hubungan yang sehat itu bukan tentang satu orang yang mendominasi percakapan dan mengharapkan pasangan kamu buat selalu jadi yang your biggest fans, bukan kayak gitu, bukan kayak gitu. Balik lagi di program Rantang, Rahasia Bintang. Seperti namanya, di sini aku bakal bedah buku, bedah 12 zodiak mulai dari ramalan zodiak bulanan sampai fun fact setiap zodiak. Siapa yang udah nunggu ini? Aku aja sih sebenarnya. Oke, masuk di bulan Februari, bulan penuh cinta. Rantang episode kali ini spesial, aku bacain fun fact 12 zodiak. Kita tuh semua pernah membuat kesalahan dalam hubungan kan pastinya. Ya meskipun kesalahan itu bisa menjadikan kita sebagai suatu pelajaran hidup yang berharga di kehidupan nantinya. Nah, dan inilah kesalahan terbesar dalam relationship yang dilakukan setiap zodiak. Siap-siap ya, kalian harus menerima kenyataan bahwa mungkin ini bisa jadi alasan, bisa jadi suatu gimana ya, pokoknya alasan dari hubungan kalian kandas. Langsung aja aku bacain kesalahan yang dilakukan dalam relationship berdasarkan zodiak. Yang pertama, jeng. Rantang, kamu bisikin apa sih ke aku? Agak alemong ya saya bukanya. Jadi lapar nggak sih ngeliat Rantang? Rahasia bintang yang pertama ada Aquarius. Aquarius mau menang sendiri nih ya. Buat Aquarius kamu harus keluar dari kepalamu selama 2 detik aja nggak apa-apa. Menjalin hubungan itu bukan tentang membuat rencana-rencana dari sebelah pihak untuk keberlangsungan hubungan. Kamu nggak bisa mengendalikan sesuatu atau orang cuma karena kamu takut akan perubahan. Jangan. Dan bagian yang terburuk dari overthinking adalah bahwa hal itu bisa mulai terasa seperti situasi yang dia menyerang aku gitu. Alih-alih mencoba kompromi dan kerjasama, setiap perselisihan kecil berubah menjadi pertempuran. Siapa sih yang paling benar? Ya, meskipun perasaan ini mungkin terasa sangat valid saat ini, kamu suka membuktikan maksud kamu dan suka menonjolkan kalau kamu lebih pintar daripada pasangan kamu itu adalah gimana ya? Hal itu tuh cuma ngebuat pasangan kamu tuh merasa kalah dan gak berdaya gitu loh, ya kan? Cinta tuh bukan cuma tentang siapa yang menang, Aquarius. Dengerin ya. Ini tentang membuka hati dan berbagi hati. Terlepas dari siapa yang menang dalam perdebatan, karena ya berdebat dalam hubungan itu kan memang wajar ya. Ya namanya juga hubungan. Oke, selanjutnya ada Pisces. Pisces mengorbankan diri demi hubungan. Aduh, agak berat banget sih. Dalam romansa, kamu pengen jadi putri dari negeri dongeng yang selalu berdampingan sama pangeran berkuda putih. Manja. Hal ini kadang bikin kamu mengabaikan tanda bahaya dalam hubungan. Jadi kayak kamu tuh terlalu berpaku pada dongeng nih kayak. Kadang kamu bahkan bakal mengorbankan sebagian hidupmu cuma buat mempertahankan hubungan yang toksik. Nah, toksik. Aduh, cabut aja deh mendingan. Ketika kamu mulai melupakan hobimu, temanmu, bahkan impianmu demi dia, aduh ini udah jelas banget bukan sebuah hubungan yang sehat. Yuk Pisces, mending kamu cowok bela aja deh. Ingat ya, kamu tuh berharga dan ditakdirkan untuk bersinar. You deserve better, baby. Selanjutnya, rantang-rantang aku sudah berbisik. Zodiak selanjutnya adalah Aries. Jeng. Aries cuma mau nerima tanpa mau memberi. Manusia nih emang kayak begini ya, Allah. Gak masalah tumbuh sebagai seorang perempuan mandiri, Independence Day, independen terpercaya. Ya. Tapi idealisme kamu buat hidup mandiri ini tuh kadang jadi kelemahan kamu, baby. Kamu berkembang sebagai seorang pemimpin itu hebat, betul, bagus bahkan. Tapi kadang dalam suatu hubungan, kamu akhirnya memperlakukan pasangan tuh kayak followers. Itu pasangan kamu men, bukan followers yang kamu beli 1.500. Aduh, ingat ya.
Hubungan yang sehat itu bukan tentang satu orang yang mendominasi percakapan dan mengharapkan pasangan kamu buat selalu jadi yang your biggest fans. Bukan kayak gitu. Memperlakukan pasangan sebagai seseorang yang selalu ada untuk menjawab setiap kebutuhanmu pada akhirnya bakalan bikin dia menjauh. Ingat ya? Jangan anggap remeh keberadaan dia. Dia tuh pacar kamu, tahu, ingat gak? Kamu juga harus mendengarkan dia, memperlakukan dia seperti yang dia inginkan juga ya. Aries, jangan terlalu independen banget. Lu juga butuh sosok yang bisa melindungi kali, nggak usah sosok kuat deh Aries. Oke, nextnya. Udah habis. Lanjut. Taurus memendam perasaan dalam-dalam. Udah jadi rahasia umum kalau Taurus tuh keras kepala banget ya. Memang Taurus nih, gak ada lawan deh. Tapi orang gak selalu menyadari kalau sifat keras kepala kamu tuh sebenarnya juga mempengaruhi emosi kamu. Ingat kan, Taurus tuh suka kestabilan, tapi kamu juga mendambakan kedamaian. Nggak suka drama percintaan yang bikin stres. Ini benar banget sih, temen aku ada yang Taurus banget kayak gini, bener banget. Tapi ketika kamu menghindari perasaan dan pikiran yang kurang enak ini, keadaan saat ini, kamu tuh bakalan jadi kayak bom waktu yang kapanpun tuh bisa meledak duar gitu. Bikin pasangan kamu jadi clueless gitu loh. Terus kamu tuh mungkin beralasan melakukan hal ini tuh demi kesehatan mental, padahal kan sebenarnya enggak ya, makin jatuh lu nih. Bangun. Tapi sayangnya bukan itu alasan yang sebenarnya, ya kan? Ngaku deh. Kamu cuma menghindari obrolan yang sulit kamu hadapi, padahal itu amat sangat penting dalam suatu hubungan kalian berdua. Ya, ini tuh benar banget sih. Memendam segala perasaan dan emosi negatif tentang pasangan cuma akan membuat kamu berakhir menyimpan rasa benci ke pasangan kamu. Ini kayak udah bom waktu nih, numpuk-numpuk lu makin benci. Dah tuh, jadi gak sayang kan. Perasaan ini tuh bisa menciptakan jarak dari kalian nih. Jadi kayak udah gak sayang, udah makin jarak. Ngapain harus dilanjutkan? Jadi kamu harus memulai membuka diri kamu, mencoba jujur pada diri sendiri dan pasanganmu. Ingat Taurus, ingat. Oke, selanjutnya ada si kembar Gemini. Fun fact, Gemini kali ini menyerah pada hubungan, bahkan sebelumnya hubungannya selesai. Ngasih Gemini terkenal suka melarikan diri daripada menghadapi perasaannya. Siapa nih yang sama? Bukan berarti Gemini gak suka menjalin hubungan ya. Aku tahu sih kamu suka menikmati masa-masa menyenangkan bareng pasangan kamu. Tapi segera setelah kamu merasakan rasa sakit nih, kamu pasti langsung menyerah gitu aja tuh. Bukan karena kamu adalah pasangan yang pasif, tapi kamu tuh cenderung melihat perselisihan sebagai tanda akhir dari sebuah hubungan daripada kesempatan buat berkompromi dan berkembang. Kamu harus coba buat enggak melarikan diri gitu. Karena hubungan yang memuaskan dan berkualitas itu butuh kerja keras kedua belah pihak. Jadi tuh nggak bisa tuh yang sendiri-sendiri gitu tuh. Mending tuh nggak usah ada hubungan aja, udah berdiri sendiri aja, independent woman. Udah. Rantang-rantang aku berbisik-bisik bahwa ada Cancer. Cancer ya, kamu tuh kehilangan identitas dalam hubungan. Waduh, Cancer lu ngapain sih? Cancer nih adalah sosok yang susah membuka hati. Udah susah buka hati, buka rekening udah susah lu. Kamu berhasil membuka hati seorang Cancer, itu artinya aku harus sungkem dulu nih. Karena kamu bisa melewati cangkang kerasnya Cancer buat mendapatkan kepercayaannya mereka. Cancer memang gak susah banget ya ini ya. Jadi ketika Cancer udah membuka diri, membuka hati, dia akan langsung membuka pintu selebar-lebarnya gitu. Sukses deh kalau kamu bisa membuka hati Cancer nih. Dengan membuka diri, Cancer akhirnya bisa melepaskan emosi dan keluh kesahnya mereka selama tersimpan dalam hatinya itu tuh jadi terluapkan gitu kalau sama lo yang udah bisa ngebuka hatinya Cancer nih. Tapi di sisi lain itu juga jadi tanda bahwa Cancer itu mulai kehilangan dirinya. Aduh, jadi kasihan ya sebenarnya. Ketika Cancer udah membuka diri, dia akan jadi sangat ketergantungan pada relationship-nya dan meletakkan kepentingan pasangan di atas kepentingan pribadinya.
Jadi Cancer gitu banget ya. Jadi Cancer, kamu harus bisa menjaga batasan pribadi walaupun kamu lagi bucin-bucinnya nih, kamu tapi juga harus sadar bahwa kamu tuh juga punya kepentingan sendiri gitu. Kamu harus tetap menjaga identitas diri kamu karena hal ini membuat kamu istimewa sejak awal. Oke, nextnya lagi ada Leo, ya kan? Leo, attach to the max sama pasangan. Lala, Leo sayang, aku tahu kamu tuh suka jadi sosok yang on fire. Ketika hidup kamu baik-baik aja, kamu tetap angkat dagu karena nggak suka kelihatan lemah dan sedih gitu kan. Tapi ketika hidup yang sedang sulit, kamu tuh nggak bisa menghindari kalau kamu tuh benar-benar berantakan. Jadi kayak kamu tuh nggak bisa ngindarin, nggak bisa nunjukin kalau kamu tuh benar-benar berantakan. Kamu akhirnya meledakkan semua perasaanmu yang berapi-api itu ke pasangan kamu. Jelas-jelas kamu tuh nggak bisa memendam dan menutupi apa yang kamu rasakan secara naluriah. Kamu tuh selalu suka jadi terbuka dan berdiri di atas panggung. Tapi pasangan kamu bukan spons baby, dia bukan yang buat cuci-cuci, jemur-jemur gitu, bukan. Mereka tuh punya batasan apa yang bisa dan nggak bisa ditampung dari kamu. Bahkan kalau mereka mencintai kamu to the moon and back gitu, mereka juga punya banyak masalah dan tanggung jawab. Dan emosi lain yang mereka hadapi 24/7 gitu tuh. Bahkan kalau mereka nggak pernah mengungkitnya di depan kamu nih, kamu juga tetap harus ngerti gitu. Jadi buat Leo, berhenti memperlakukan pasangan kamu seperti tempat pembuangan emosi. Dia bukan TPA juga baby. Kamu harus belajar saling mendengarkan dan jadi ruang aman untuk merengek atau menangis ataupun merayakan dunia bagi satu sama lain gitu. Nah, nextnya nih ada Virgo. Virgo untuk fun fact-nya berusaha mengubah pasangan. Iya sih, ini Virgo kan emang perfect banget ya, emang. Ada. Jadi Virgo memang adalah seorang problem solver. Ketika Virgo mulai menjalin relationship dengan seseorang, Virgo menyukai pasangan itu apa adanya. Sampai-sampai Virgo mulai memperhatikan pola, kebiasaan, keanehan, perilaku yang menurutnya tuh jadi kayak terganggu gitu. Jadi kayak Virgo gampang ilfil banget ya. Saat Virgo ngasih saran yang lebih kayak kritik yang membangun, terus apalagi ya, pokoknya yang bikin baik lah kayak gitu. Sebenarnya kamu tuh cuma bermaksud baik dan cuma ingin menjadikan pasangan kamu jadi sosok yang lebih baik kan. Tapi nih, sejujurnya pasangan kamulah satu-satunya orang yang punya kuasa atas dirinya sendiri ya. Kamu boleh nih ngasih saran, boleh banget ngasih saran. Tapi nggak seharusnya kamu merubah dia menjadi apa yang kamu inginkan. Udah Viera kali ya. Jadi lebih baik kalau kamu dan pasangan kamu tuh bisa saling mendampingi satu sama lain gitu ya. Jadi berkembang bersama dan menerima bersama, mengembang bersama juga nggak apa-apa gitu. Jangan ngatur-ngatur loh. Elah. Oke, lanjut. Rantang-rantang aku sudah berbisik, ada zodiak selanjutnya Libra. Pasif agresif. Libra punya senyum palsu. Aduh, kasihan banget sih. Libra punya senyum palsu terindah di antara 12 zodiak yang akan aku sebutkan nantinya ini. Ini bukan karena kamu nggak punya pendirian ya, tapi karena kamu tuh memilih buat nggak mengacau, bahkan ketika kamu nggak setuju dengan sesuatu gitu. Sampai akhirnya kamu merasa cukup buat berpura-pura. Saat inilah kamu siap buat berubah dari malaikat menjadi iblis dalam 2,5 detik gitu. Kayak sepertian detik udah berubah. Jeng. Kamu akan melakukan pasangan kamu dengan baik, tapi sebenarnya melempar belati pasif agresif di setiap kesempatan. Ini jahat banget loh ya, parah banget sih ini Libra. Jadi Libra, kamu harus mulai mengendalikan sikap pasif agresif kamu dan mulai mengkomunikasikan perasaan kamu ke pasangan kamu. Oke, nextnya ini udah habis nih rantang aku nih. Lanjut lagi ada bisikan-bisikan naluriah dari rantang aku. Scorpio, coy ya. Drama Queen. Scorpio adalah makhluk yang paling ekstrim nih ya. Semua atau enggak sama sekali, masuk atau keluar, naik atau turun, damai atau perang, atas atau bawah.
Selalu ekstrim kanan kiri, nggak bisa netral deh ini. Scorpio ini nggak bisa netral. Nggak bisa biasa-biasa aja tuh Scorpio tuh. Meskipun hal ini sebenarnya bisa bikin kamu lebih dekat dengan tujuan kamu, tapi ada kemungkinan besar ketika sedang nggak puas tentang hal-hal di sekitar kamu akan menyerang orang-orang di sekitar kamu nih, termasuk pasangan kamu. Nah kan, bahaya. Suasana hati kamu yang buruk akhirnya menghancurkan tuh segala-galanya. Kalau pasangan kamu menyuarakan pendapat atau mencoba membantu menenangkan kamu tuh kayak justru malah balik menyerang dia tuh. Kamu akan menyerang dia seolah-olah dia adalah musuh kamu yang harus kamu hancurkan. Kamu harus belajar menenangkan diri nih dengan hal-hal yang kayak gitu tuh. Kamu bisa dengan cara ambil nafas dalam-dalam, salurkan energi negatif yang mana itu bisa jadi lebih dari positif, atau kamu bisa menarik uang ATM dan berbelanjalah kamu. Atau beresin rumah gitu misalkan, ya kan, kayak Marie Kondo gitu kan, yang suka bersih-bersih, rapi-rapi gitu. Atau marah-marah sambil kucek-kucek cucian, mungkin kamu bisa coba gitu kan. Dan ingat, dalam keadaan genting kamu harusnya menempatkan pasangan kamu tuh sebagai partner gitu kan. Ya bisa buat tempat curhat gitu tuh, ya kan, yang bisa diandelin, justru bukan jadi musuh nih. Selanjutnya ada Sagittarius. Sagittarius gak mau jujur soal perasaannya. Kenapa sih? Lo ada masalah apa sih? Sini, ayo. Enggak. Bagi Sagittarius, hidup adalah tentang mencari arena bermain yang menyenangkan. Hal ini tuh ngebuat Sagittarius tuh cenderung gak mau terbuka sama pasangannya. Ketika merasakan perasaan-perasaan yang serius tentang ketakutan dan impiannya tuh dia gak mau sharing gitu tuh. Bahkan ketika ada ketegangan yang terjadi antara Sagittarius dan pasangannya, dia cenderung kayak lebih tenang dan gak mau ngobrolin itu, tapi malah curhat ke semua masalah itu tuh sama bestinya. Bahkan dia punya pasangan. Emang sih cari penyakit si Sagittarius nih emang ya, bener-bener. Karena segera setelah curhat masalah rasanya ke orang lain, semua pendapat orang yang mulai berenang di kepalanya itu, Sagittarius tuh jadi menyusun skenario dan asumsi soal hubungannya dia sama pasangannya gitu. Jadi Sagittarius, yuk bangun. Masalah berdua itu tuh harus diselesain berdua. Lo jangan bawa-bawa Pak RT, Bu RT, semuanya kumpul jadi satu, jadi rapat nanti ya kan. Jadi jangan dibawa keluar kalau kamu nggak bisa mengendalikan pikiran negatif kamu nih. Masalahnya kalian itu cuma bisa selesai kalau kamu tuh jujur sama pasangan kamu gitu. Tentang perasaan kamu, bukan diumbar-umbar ke orang lain gitu. Nextnya ada yang terakhir, Capricorn. Capricorn mendorong pasangan menjauh dengan rasa pesimis. Capricorn tuh adalah pasangan idaman. Pada dasarnya Capricorn nggak punya masalah dalam menjalin hubungan sih. Sampai akhirnya perasaan pesimis Capricorn nih jadi keluar gitu. Sebelum kamu menyadarinya, kamu mulai ngeluh tentang kehidupan, lalu kamu ngeluh tentang orang lain, dan akhirnya kamu ngeluh tentang pasangan kamu. Sebenarnya ini kan bukan karena kamu adalah orang yang dark, yang banyak ngeluh, tapi nyatanya kan kamu bisa bahagia ketika berada di tempat yang bahagia juga, ya kan? Tapi rasanya pesimis ini tuh sebenarnya adalah bentuk mekanisme pertahanan karena ketakutan kamu kalau hubunganmu tuh nggak akan berjalan lancar gitu. Padahal kan sebenarnya rasa pesimis yang bikin kamu keluhkan ini soal pasangan kamu ini tuh cuma akan mendorong kamu lebih jauh lagi gitu tuh. Jadi kamu harus mengendalikan perasaan pesimis kamu biar gak kemana-mana gitu. Dan ingat, kamu tuh layak untuk dicintai dan gak setiap hubungan itu akan berakhir patah hati kok. Ya bisa aja berakhir merana gitu maksudnya. Biar bisa jadi lebih ngenes lagi gitu. Oke, kayaknya udah habis deh ini bisikan-bisikan rantang aku. Kayaknya udah semua aku bacain deh. Nah, jadi itu tadi kesalahan masing-masing zodiak dalam relationship. Gimana nih kawan puan? Relate gak sama yang udah tadi aku sampein? Barangkali konten rantang kali ini bisa jadi pelajaran supaya relationship kamu tuh bisa makin sehat gitu kan. Makin bisa
hangat gitu ya. Oke deh kalau gitu, segitu dulu program Rantang di episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share juga video-video ke teman-teman kamu yang lagi galau soal cinta. Dan tungguin juga Rantang-Rantang di episode selanjutnya. Bye-bye kawan puan.